wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah yang masih memberi kesempatan kita bernafas sehingga bisa menambah ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan lebih di bulan Ramadan, mulai kita lahir dulu sampai kita saat ini, amal kebaikan kita diterima. Amin. Amin. Pun pula kesalahan kita, kemaksiatan maupun dosa sejak kita balik sampai hari ini, sampai malam ini, Allah berkenan untuk mengampuninya sehingga kita kelak keluar dari Ramadan bisa tidak punya dosa kayak bayi yang baru dilahirkan. Amin. Allahumma amin. Amin. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan pada beliau Rasulullah, qudwah hasanah kita yang dengannya kita punya semangat hidup karena ada sesuatu kehidupan yang lebih menjanjikan. Sehingga kepenatan hidup, keberatan menjalani kehidupan ini seolah-olah tidak begitu kita rasakan karena ada janji yang lebih kita tunggu-tunggu. Dan yang paling penting kita mudah-mudahan mendapat syafaat kelak. Amin Allahumma amin. Amin. Sebelum kita mulai, kita baca dulu surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah As-Salihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Monggo Ustaz antum baca dulu. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fil awqati allati takrahus salatu fiha tahriman. Kama fi raudati wasarhil muhadzabi kunna wa tanzihan kama fit tahqiqi wa syarhil muhadzabi fi nawaqisil wudu'i wa khamsatun awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun imma mutaqaddimun kalfa itati au muqarinun kasolatil kusufi wal istisqa'i wal awwalu minal khamsati sholatu allati la sababa laha idza fu'ilat ba'da sholati subhi wa tastamirrul karahatu hatta taqlu asy-syamsu wasani as-sholatu inda tulu'iha fa idza tala'at hatta tatakamala wa tartafi'a qudra rumhin fi ra'yil ain wasadisu as-sholatu idza stawat hatta tajula an wasfatis sama'i wa yustasna min dzalika yaumul jumu'ati fala tukrahu sholatu fihi waqtal istisqa'i wa kadza haram makkata al masjidu wa ghairuhu fala takrahu sholata fihi fi hadhil awqati kulliha sawa'un shalla sunnatat tawafi au ghairuha. Ya. Warabi'u sudah. Ya, lanjut apa-apa ya, tinggal sedikit ya. Warabi'u min ba'da sholatil asri hatta taghribasy syamsu. Wal khamisu indal ghurubi lisyamsi idza zanat lil ghurubi hatta yatakammala ghurubuha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun bab baru fil awqati tentang
waktu-waktu alati yang boleh tukrahu, boleh takrohu, as-sholatu, kalau dibaca tukrahu, alati yang tukrahu diharamkan atau dimakruhkan as-sholah, atau takrohu haram Sholat. nah itu ya tergantung ya. Iya. Jadi tergantung Naibul fa'il ya, kita. Ya. Kalau mau dibaca tukroh berarti naibul fa'il. Fiha di dalam auqat jamak ya. Ma'nas ya auqatnya. Tahriman haram kama sebagaimana fi raudhati di kitab Raudhah. Wa syarhil muhadzabi dan di syarah muhadzab. Guna di sini batanzihan dan haram tanzih, makruh tanzih. Karena seperti fi tahqiqi dalam kitab tahqiq wa syarhil muhadzabi dan syarah muhadzab. Fi nawaqidil wudu'i fi pada bab nawaqidil wudu, batal-batalnya wudu. Jadi bab ini saya membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan, tukrahu atau takrohu, tahriman atau tanzihan ya. Kalau tahrim haram, kalau tanzih itu Makruh. Enggak sampai haram tapi dibenci itu aja ya. Nah, itu sebagaimana di keterangan kitab Raudhah dan syarah muhadzab, bab huna maksudnya itu bab ini auqatus shalah ini. Atau di kitab tahqiq dan syarah muhadzab pada waktu kedua kitab itu membahas tentang batalnya wudu. Ya. Nih. Bahwa satu auqatin 5 waktu la yusolli tidak sholat musolli ya kan dia. La yusolla boleh. Sholat yusolli ya. Mau dijadikan la yusolla. La yusolla. Saya tadi bacanya la yusolla. Ya, tidak disolati, tidak ada sholat ya. Fiha di dalamnya. Kecuali sholat laha sababun, laha baginya sebab. Jadi di 5 waktu ini itu tidak ada sholat. Maksudnya itu tidak boleh sholat. Kecuali ada sebab. Baru boleh melakukan sholat di 5 waktu ini. Imam mutaqaddimun ada kalanya mendahului. Kalfa itati kayak yang sudah lewat. Kalfa itah. Faitah itu yang lepas gitu ya. Sudah lewat. Au muqarinun atau yang bersamaan. Kasolatil kusufi kayak salat kusuf gerhana ya. Wal istisqai dan salat istisqa minta hujan. Wal awalu yang awal minal khamsati dari 5 as-salatu salat allati yang la sababalah tidak ada sebab laha baginya idza fu'ilat jika dilakukan, yaitu ba'da salat subhi setelah salat subuh. Nah, ada 5 waktu yang diharamkan atau nanti dimakruhkan tuh ya. Lihat faktanya nanti. Itu tidak ada sholat kecuali sholat yang mempunyai sebab. Nah, sebab itu ada kalanya imam mutaqaddimun, ada yang mendahului. Kalfa itati kayak sholat yang lepas. Maksudnya duhur itu seharusnya dikerjakan jam duhur lah. Asar itu seharusnya dikerjakan antara jam 3 ya sampai jam 3 sampai jam berapa ya asar itu ya? Jam 3 ya udah pokoknya jam 3. Ya. 4. Pokoknya dia sholat asar sampai jam 4:30 gitu ya. Ya. Yes. Nah, 4:30 udah enggak boleh sholat karena dia udah sholat asar. Tapi dia boleh sholat, kenapa? Karena faitah. Sholat asarnya itu lepas. Enggak sempat dia. Nah, maka dia boleh sholat habis asar itu karena ada alasan, ada sebab. Apa sebabnya? Dia belum sholat asar. Itu maksudnya. Au muqarinun, au mutaqaddimin. Au mutaqaddimun ya au muqarinun atau yang bersamaan salatul kusuf kayak salat kusuf wal istisqa dan salat istisqa. Karena punya sebab, maka boleh salat kusuf istisqa dilakukan di waktu-waktu yang haram itu boleh.
Alasannya ya karena ada sebab itu tadi. Wal awalu yang pertama, minal khamsati dari 5, as-salatu salat allati la sababa laha, yang tidak ada sebab baginya jika dikerjakan, itu adalah salat habis subuh. Ba'da salatis subuh. Habis salat subuh mutlak kita tidak boleh sholat. Kecuali kalau punya sebab nanti kan. Batas tamiru berlanjut, istamir langsung berlanjut ya. Al karohatu keharoman ya. Hatta hingga tatlu'a asyamsu hingga terbit asyamsu matahari. Jadi habis subuh itu udah enggak boleh sholat kita sampai matahari terbit. Yang pertama. Wasani yang kedua as-sholatu sholat inda tulu'iha tatkala terbitnya matahari. Di habis subuh sampai matahari mau terbit enggak boleh, pas matahari terbit juga enggak boleh. Faidah tolaat, faidah jika tolaat terbit hatta hingga tataka mala sempurna watartafi'a dan naik utroromhin sekitar atau seukuran romhin tombak firo'il ain dalam pandangan mata. Nah, sampai kapan kita boleh sholat? Tatkala matahari terbit sampai naik sekiranya itu setombak naiknya itu. Pandangan mata kita ya, lihat ke arah timur, kalau sudah agak tinggi, sudah ada setombak gitu ya dari apa ya, dari bumi, nah itu udah boleh. Basalisu yang ketiga, sholat ida jika istawat tegak atau sama ya, istawat itu tegak. Istiwa itu saja. Hatta tazula hingga tergelincir atau turun matahari. Jadi pas matahari di tengah-tengah langit itu namanya istiwa, waktu istiwa. Itu kita tidak boleh sholat. Haram. Sampai kapan? Hatta tazula sampai matahari tergelincir, turun dikit gitu ya. Anwasati sama dari tengah langit. Wa yustasna dikecualikan mindalika dari istiwa, waktu istiwa enggak boleh sholat ya. Yaumul Jum'ati hari Jumat. Wala tukrahu as-sholatu fihi, maka tidak diharamkan as-sholatu sholat fihi di waktu istiwa di hari Jumat. Waktu istiwa. Jadi kalau hari-hari biasa itu waktu istiwa kita haram sholat, tapi pada waktu Jumat, hari Jumat, pas adzan, pas istiwa langsung adzan, sholat boleh. Pengecualian. Wakada begitu juga boleh haroma Makkah, tanah haram Makkah, al masjidu sholat di masjid, wa ghairu dan di luar masjid. Nah kalau di Mekah, baik di masjid maupun di luar masjid, pas waktu istiwa boleh pengecualian. Ini tempat yang dikecualikan karena memang Makkah punya keistimewaan. Wala tukrahu, maka tidak dimakruhkan, tidak diharamkan as-salatu salat fihi pada waktu itu fi hadhil awqat, pada waktu-waktu ini kulliha semuanya. Sawaun sama saja salat sunat tawafi, salat sunat tawaf au ghairiha atau selain sunat tawaf. Boleh. Asalkan di Makkah. Itu yang ketiga. Yaitu waktu istiwa tidak boleh sholat kecuali di Mekah atau hari Jumat. Barabi'u yang keempat, waktu yang diharamkan sholat ba'da sholatil asri, yaitu habis sholat asar. Hatta taghriba, sampai terbenam asyamsu matahari. Jadi habis asar sampai matahari benar-benar terbenam itu tidak boleh sholat. Wal khamisu yang kelima indal ghurubi tatkala terbenam lisyamsi matahari. Ida jika danat rendah atau dekat lil ghurub mendekati terbenamnya matahari itu juga tidak boleh. Sampai kapan? Hatta yataka mala ghurubuha, sampai sempurna tenggelamnya. Benar-benar sudah tenggelam.
Jadi ini ada 5 waktu yang kita tidak boleh sholat kecuali ada sebab. Ya mungkin kalau saya habis sholat asar tidak boleh saya. Tapi bagi orang yang belum sholat asar, ya boleh dia sholat. Ukurannya bukan waktu ya saya, tapi dia sudah melakukan sholat atau belum kan? Kalau dia sudah melakukan sholat asar, maka dia tidak boleh sholat kecuali ada sebab itu tadi. Ada yang mau disampaikan ya sebelum ganti bab? Kalau yang sebelum maghrib nih tadi ya, yang indal gurubi lisyabsi ini, ida danat lil gurubi itu kan kadang ada yang sholat sunnah sebelum maghrib, itu gimana kan? Sholat sunnah sebelum maghrib. Sholat apa tuh ya? Udah ada ya. Setelah maghrib kan ya. Karena sebelum maghrib tidak ada tidak ada batu qobliyah, tidak ada qobliyahnya. Iya. Nah, kalau habis wudu gimana dia? Kan begitu. Dia habis wudu, sholat boleh apa enggak? Atau sholat tahiyatul masjid gitu kan? Ya. Nah, itu umpama antum maghrib ya. Iya. Kalau maghrib kan udah jelas boleh kan. Oh iya, sudah masuk maghrib ya. Iya. Sebelum maghrib ini maksudnya ya? Iya, sebelum maghrib. Itu sebelum bukan sebelum sholat maghrib ya? Kok belum masuk maghrib gitu maksudnya ya? Oh, sebelum masuk maghrib ya. Kalau sudah masuk maghrib kan boleh. Kalau sudah masuk maghrib, berarti kan sudah boleh sholat. Sholat apa saja kan boleh. Ya. Iya. Yang jadi masalah, antum saking rajinnya sebelum masuk maghrib itu datang ke masjid. Kan begitu. Contoh puasa gini nih ya. Contoh puasa gini kan kita biasanya kan mau buka di masjid ya. Iya. Nah, itu gimana? Sebelum maghrib masuk, berarti itu kan masuk tenggelamnya dekat ini ya. Boleh apa enggak? Nah, ditanya itu, sholatnya itu punya sebab apa enggak? Kalau enggak punya sebab, ya enggak boleh. Tapi kalau punya sebab, boleh. Nah, ulama ada yang mengatakan saat habis ambil wudhu itu dianggap sebab. Bisa ditangkap maksudnya. Atau datang ke masjid. Dia datang ke masjid itu dianggap sebab. Bisa ditangkap ya maksudnya? Iya, bisa. Beda kalau qobliyah itu lain. Tapi kalau dia datang ke masjid itu dia datang ke masjid itu sama ulama ada yang mengatakan itu dianggap sebab. Sebab apa? Ya sebab dia masuk masjid itu ada tahiyat masjid gitu loh. Lagi? Iya, Tat. Ustaz Rifki mau nyoba baca? Enggak dulu, Ustaz. Enggak dulu. Kapan? Masih nul putul. Gimana nih, Ustaz? Apa ya? Masih nul putul. Ya, untuk merendah bisa sebenarnya. Saya kita lanjut. Nah, faslun bab baru wa sholatul jamaati, sholat jamaah lirijali bagi orang laki-laki bil faraidi yang fardu loh ya. Ghairul jum'ati, selain Jumat. Sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Indal musannifi, menurut pengarang kitab ini, wa Rafi'i, dan Imam Rafi'i. Wal asahu, yang sah, yang paling sahih, yang paling benar, Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha, sesungguhnya sholat fardu itu fardu kifayatin, fardu kifayah. Ya. Jadi kalau mama ada teman-teman yang enggak sholat jamaah di masjid, jangan langsung divonis rumahnya mau dibakar dan sebagainya gitu. Kenapa? Ada ulama juga yang menganggap sholat jamaah di masjid itu tidak fardu ain maksudnya ya. Ini minimal menurut Imam Rafi'i dan pengarang kitab ini.
Kalau Imam Nawawi sendiri itu menganggap sebagai sunnah muakkadah dan fardu kifayah. Artinya masjid itu harus ada jamaah, harus ada aktivitas sholat jamaah. Kalau orangnya, individunya itu tidak wajib kalau sudah didirikan di situ. Tapi datang ke masjid, datang ke musola, itu sangat dianjurkan. Kecuali ada uzur gitu ya. Nah, ini saya sering lihat di tempat kerja saya itu kan masjidnya besar. Zuhur, adzan tok, habis itu tidak ada kegiatan jamaah. Itu ya dosa, fardu kifayah. Maka saya ngajak satu teman, ayo kita gugurkan dosanya itu. Loh kok bisa gitu Pak? Iya, karena itu kalau mengikuti pendapat takrib ini, itu fardu kifayah. Harus masjid atau musola yang sudah biasa dilakukan sholat di dalamnya itu 5 waktu dalam sehari semalam itu harus ada aktivitas jamaahnya. Kalau tidak ada aktivitas jamaah, maka dianggap dosa. Siapa yang dosa? Ya orang sekitarnya itu. Nih. Kalau misalkan ada adzan, misalkan masjid atau musolanya itu tidak ada gitu loh. Itu musolanya enggak ada kegiatan ya? Iya. Memang dari awal memang enggak ada itu ya, hanya waktu-waktu tertentu aja gitu ya. Biasanya ya. Biasanya ada, tapi mungkin karena sibuk semua sehingga yang biasa adzan itu tidak hadir gitu dan musolanya terkunci gitu. Gimana? Ya kalau biasanya ada ya, kemudian tidak ada itu yang menjadi masalah. Oh gitu ya, berarti harus itu kan nyambung terus ya. Kan fardu kifayah, Ustaz. Makanya gampang bikin musola, gampang bikin masjid. Nah, kemudian aktivitas rutinnya itu yang harus diperhatikan. Itu kan fardu kifayah. Kalau udah ada masjid, berarti dia mengambil kewajiban masyarakat sekitar itu ditanggung sama takmirnya itu, gitu ya. Kecuali kalau memang musola ini ya kalau dipakai jamaah silakan. Yang penting di situ udah kedengaran adzan dari tempat lain. Kalau tidak ada adzan sama sekali, maka musola itu wajib menyelenggarakan adzan dan jamaah. Meskipun jamaahnya itu hanya 1-2 orang, tidak masalah. Yang penting menggugurkan kewajiban fardu kifayahnya itu. Itu ya. Jangan sampai masjid hanya dipakai Jumatan tok. Ini fatal ya. Ya saya bilang ke takmir kadang-kadang, ya enak. Bikin masjid itu ya enak, minta sumbangan dan sebagainya. Meskipun saya tidak sependapat ya. Tapi kemudian menjamin aktivitasnya, rutinitasnya itu yang juga harus diperhatikan karena menyangkut fardu kifayah. Nah, ini saya tidak pakai ulama yang lain tak gitu kan. Takrib aja zaman baca dan ada. Ya ini bab ini. Ya. Wa yutraku al-ma'mumu bayat riku ya. Mendapati al-ma'mumu makmum al-jama'ata jamaah. Makmum dianggap mendapat jamaah ma'al imam dengan imam fi ghairil jum'ati selain hari Jumat malam yusallim selama belum salam imam atas limatal ula salam yang pertama. Wa illam yak'ud meskipun tidak sampai duduk ma'ahu bersama imam. Jadi makmum dan imam itu sah jamaahnya itu. Tatkala makmum itu mendapati bagian kecil saja dari imam meskipun tidak sampai dia duduk bersama imam. Yang penting imam belum salam pertama, salam yang wajib yang rukun itu. Contoh, udah mau salam imamnya kita baru datang, kemudian kita Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, imamnya udah Assalamualaikum, kita kan nggak usah duduk. Oh gitu ya. Nah, tapi sudah bertakbir ya, sudah masuk sholat ya. Iya. Imamnya belum salam, kita udah takbir Allahu Akbar, habis Allahu Akbar, Assalamualaikum, mau duduk kan nggak mungkin kita. Ya langsung baca Fatihah sudah. Itu sah dapat apa ya? Dapat. Ya, makanya kita pada waktu ketinggalan itu nggak boleh keburu-keburu. Ya udah, biasa saja. Jangan sampai ngejar imam lari itu enggak dianjurkan gitu. Kenapa? Karena fadilah jamaah itu didapat meskipun kita tidak sampai duduk bersama imam, yang penting imam belum salam.
Makanya biasanya kalau imam tuh bijaksana, kalau ada kira-kira jamaah itu yang ketinggalan masbuk ya agak diperlambat gitu. Nah, itu kan kasihan kan 27 itu yang jangan sampai imamnya biar sendirian sholatnya. Nggak boleh gitu. Imam harus pemurah imam. Itu ya kalau selain hari Jumat ya. Mana tadi ya? Wa illam yaqut ma'ahu amal jamaat fil jum'ati, adapun jamaah al jum'ah hari Jumat fa fardhu ainin, itu fardu ain bukan fardu kifayah. Kalau jamaah selain hari Jumat itu fardu kifayah kata Imam Nawawi, tapi kalau Jumatan itu fardu ain. Wala tahsulu, tidak dianggap tidak sukses ya. Maksudnya tidak dianggap jamaah bi aqalli min rakaatin, kurang dari 1 rakaat. Nah, kalau Jumatan itu tidak dianggap berjamaah dia kalau dia kurang 1 rakaat. Rakaat kedua udah duduk imam, dia baru datang. Nah, berarti tidak dianggap sholat jamaah Jumat dia. Maka dia harus menyempurnakan menjadi 4. Ada ulama yang mengatakan ya sholat duhur 4 rakaat. Ada yang enggak, tetap saja dia nambah 1. Tapi dia tidak dapat fadilah jamaahnya itu. Tapi saya mengikuti pendapat yang 4. Ya. Kenapa? Karena dia sudah tidak mendapati 1 rakaat itu. Makanya Jumatan sampai ketinggalan karena terlaluan. Berarti kan tidak niat ya. Saya pernah Ustaz, tapi nolong orang semaput. Ya. Sudah takbiratul ihram, sebelah Terus? saya di depan saya itu ada yang semaput. Akhirnya ditolong dulu, dipinggirkan dulu. Telat 1 rakaat, tapi rakaat kedua bisa ikut. Sempurna. Ya. Iya, enggak masalah. Kan masih ya ini kan pendapat jalan keluar kan, itu kan enggak sengaja. Artinya kan ada udzur syar'i kan. Ya masa antum belai jamaahnya orang semaput dibiarkan, itu kan enggak bijak juga. Enggak usah sampai nambah 4 berarti ya, tetap nambah 1. Iya, karena dapat 1 rakaat kan antum. Dapat 1 rakaat. Ya. Ya, makanya kalau enggak ada ilmunya kan ngawur, Ustaz. Dia dapat tahiyat akhir, nambah 2 rakaat. Ya enggak boleh. Enggak boleh, harus 4 rakaat dia. Kalau mengikuti pendapat yang Jumatannya udah enggak dianggap dia, maka harus ganti sebagai sholat zuhur. Kalau enggak ya kalau saya dulu bukan gitu kasusnya ya. Di masjid yang sudah selesai, waduh enggak ngatasi ini, cari masjid yang agak lama. Nah, itu hikmahnya kayak at-taqwa itu agak telat itu kan gitu ya, ngasih orang-orang yang telat itu. Itu saja jalan keluarnya. Kan eman kalau sholat zuhur sendirian. Dah. Mana tadi ya? Ada hilang terus. Wala tasuluk bi aqal min arwah. Wa yajibu wajib alal makmumi atas makmum ayyan ya niat al-i'timam ngikuti imam. Makmum wajib niat ya. Wajib niat untuk menjadi makmum. Wajib mengikuti imam niatnya. Awil iktida atau ngikuti ya. Bil imam. Wala yajibu ta'yinuhu, tapi tidak wajib. Wala yajibu tidak wajib ta'yinuhu, menentukan siapa imamnya maksudnya. Saya ikut Imam Ari, Imam Rifki, tidak perlu, tidak wajib. Bal yakfi, tapi cukup al-iktida mengikuti bil hadir yang ada. Illam ya'rifhu, jika tidak tahu dia. Wa in ayyanahu, fa in jika ayyanahu, dia menentukan, memastikan. Saya ikut Imam Ari, Mama gitu ya. Wah, tapi salah. Ternyata bukan Imam Ari yang jadi imam. Yang jadi imam adalah Ustaz Rifki. Batal sholatuhu. Sholatnya batal. Illa, kecuali ini ngumat jika digabung ilaihi baginya isaratun isaroh. Bikolihi dengan ucapan nawaitul iktida'a, saya niat ngikuti bizaidin, ikuti Zaid, hada ini, ada hadanya ini. Babana, ternyata yang jelas Umar, fatasifu maka sah. Jadi saya ulang dari awal, makmum wajib
niat untuk mengikuti imam kalau ingin dapat fadilah jamaah. Tapi dia tidak wajib menentukan, memastikan siapa yang jadi imam. Tidak perlu menyebutkan namanya. Saya mau makmum ke Ustadz Ari. Tidak perlu. Cukup saya mau ikut imam di sini. Nah, udah. Nah, kalau memang dia terlalu pede, tidak saya tentukan. Mantep kan. Saya ingin ikut bermakmum Imam Ari. Lah ternyata salah. Yang jadi imam bukan Ustadz Ari tapi Ustadz Rifki, maka sholatnya itu batal. Sholatnya loh ya, bukan jamaahnya, itu sholatnya dianggap batal. Kecuali kalau waktu niat itu digabung antara ucapannya dengan isyarah. Maksudnya itu Imam Zaid ini, ya, Imam Ari ini. Gitu. Ternyata bukan Ari tapi Rifki, ya, itu boleh karena ada kata-kata ini. Bisa ditangkap saja? Bisa. Ya, ya, tidak usah repot-repot kita pokoknya. Tidak usah ditentukan. Tidak usah ditentukan. Tidak usah sebut nama Pak Ustadz ya. Ya, andai kata antum nyebut nama boleh, tapi kan resiko kalau ternyata namanya bukan Ustadz Ari, malah imamnya itu antum, Ustadz Rifki, batal sholatnya. Ya, cara umum saja. Dunal imam. Nah, kalau imam saya tidak wajib niat menjadi imam. Wala yajibu, maka tidak wajib fi sihatil iktida, sahnya diikuti bihi fi ghairil jum'ati, selain hari Jumat. Niatul imam itu tidak wajib. Bal hiya mustahabbatun, tapi niat menjadi imam itu mustahabbatun, sangat dianjurkan fi haqqihi, pada haknya imam. Fa ilam yanwi, jika tidak niat menjadi imam, fa sholatuhu, maka sholatnya furoda, dianggap sholat sendirian. Iman kan? Kalau makmum wajib niat menjadi makmum. Kalau imam tidak wajib. Selain hari Jumat loh ya. Kalau hari Jumat wajib. Kalau ngimami Jumat itu wajib menjadi imam, wajib niat jadi imam. Karena Jumat itu tidak sah dilakukan sholat sendiri-sendiri, harus jamaah. Maka imam wajib berniat menjadi imam. Selain hari Jumat, selain Jumatan, gitu aja ya. Selain Jumatan, itu imam disunnahkan, dianjurkan untuk berniat menjadi imam. Kalau andai kata dia tidak berniat menjadi imam, maka sholatnya imam itu dianggap sholat sendirian, tidak mendapat fadilah jamaah, meskipun aktivitas jamaahnya itu sah. Gimana maksudnya? Makmumnya dapat pahala jamaah, tapi imamnya tidak dapat pahala jamaah, karena beda niat itu. Ketika sholat Jumat, Ya? Ketika sholat Jumat. Enggak, kalau sholat Jumat wajib. Imam wajib ya? Niat menjadi imam. Ini sholat biasa, selain hari Jumat. Contoh, antum ngimami sholat maghrib, ya. Iya. Nah, antum enggak niat jadi imam, enggak, saya enggak mau nanggung jamaah. Sholat sendirian aja saya. Nah, kalau ada yang ngikuti, ya itu haknya ngikuti. Nah, antum hanya dapat pahala satu, sholat sendirian. Meskipun aktivitasnya itu berjamaah. Yang ngikuti tetap dapat pahala jamaahnya ya? Iya, karena wajib kan. Dia kan, oh iya, wajib. Makmum kan wajib mengikuti ya. Wajib mengikuti. Niat mengikuti. Ya, niatnya itu. Ya. Berarti kalau kasusnya gini, ketika kita itu, yang pertama ya, ketika kita itu sedang sholat sendiri di masjid ya, karena mungkin sudah selesai sholat jamaahnya sudah selesai, kemudian kita terpaksa sholat sendiri. Ya. Nah, kemudian di tengah-tengah sholat tiba-tiba ada yang ngasih kode dengan menepuk pundak itu, ya biasanya untuk ikut sholat berjamaah. Itu gimana kita sebagai imam? Nah, antum kalau redo, ya antum menyiapkan diri menjadi imam dengan cara apa? Kalau waktu baca keras ya antum keraskan, berarti kan redo antum. Oh gitu ya. Nah, antum merubah niatnya, ya saya jadi imam, nggak perlu dilafalkan kan gitu kan? Ya ketika tengah-tengah itu ya. Ya, tapi kalau antum enggak saya
enggak pede jadi imam ini. Antum diam aja tetap enggak apa-apa. Meskipun yang di belakang itu niatnya enggak masalah, itu urusan dia. Gitu ya. Karena imam itu tidak wajib berniat menjadi imam. Tapi kalau makmum wajib niat menjadi makmum. Makanya saya cari hadisnya yang nepuk pundak dan sebagainya itu enggak ketemu saya. Mungkin nanti ada ya, saya diinformasikan ya. Itu kan hanya teknis saja kan itu ya. Hanya teknis saja mungkin ya, biar tahu kalau kita ikut beliaunya kan begitu. Sebenarnya kalau hanya sendirian langsung jejer di sebelahnya, enggak apa-apa ya, biasa nepuk-nepuk pundak ya. Enggak masalah. Kalau nepuk pundak malah kaget kan malah bagus juga. Kalau gini, kalau misalkan posisinya kita itu sedang sholat sunnah, nah tapi dikiranya sama yang ngikuti itu sholat fardu gitu ya? Ya, sholat fardu. Bagaimana tuh? Ya, boleh. Yang penting jenis sholatnya sama ya. Maksudnya gini, sama itu gini. Sholat itu kan ada yang sujud ruku, ya kan? Kalau sholat normal itu kan sujud ruku ya. Kalau sholat istisqa itu kan beda. Iya. Kalau tasbih ya, itu yang enggak. Kalau sholatnya jenisnya enggak sama. Makmumnya itu sholat duhur. Imamnya ternyata sholat ba'diyah duhur. Boleh. Iya boleh. Boleh ya. Enggak masalah. Yang penting sejenis, maksudnya sejenis itu ya ada rukuknya, ada sujudnya sama gitu ya. Atau sholat tasbih itu kan rukuknya berapa kali, Hat? Rukuknya 2 kali ya? 2 kali. Nah, baru sujud 1. Nah, itu enggak boleh kalau sholatnya enggak sama gitu enggak boleh. Tapi kalau sama sholatnya jenisnya itu boleh. Maksudnya sama itu enggak harus fardu dengan fardu, enggak. Dia sholat sunnah enggak apa-apa. Saya sering dulu lihat ada teman ketinggalan jamaah. Ayo Mas, sodako sama. Nah, saya sholat. Ya dah, sholat sunnah saya itu ya. Enggak apa-apa. Kan bantu dia gitu ya. Kita sholat apa? Sholat mutlak udah. Ayo saya sholat dah 2 rakaat saya. Nah, dia makmum ke saya. Nanti setelah saya salam dia nambah 2 rakaat. Boleh? Ya boleh. Karena sholatnya kan sama jenisnya. Ya? Ya sama ketika sholat sunnah kita tuh, ketika sholat sunnah ba'diyah maghrib ataupun ba'diyah isya, itu kan tiba-tiba ada yang ikut mau jadi imam, itu kalau kita ridho berarti suaranya dikeraskan ya Tat ya? Ya sebenarnya dikeraskan enggak dikeraskan itu kan, ngeraskan itu kan enggak wajib kan ya. Hanya kan apa ya istilahnya itu, ridho enggak itu kan hanya niat kita kan. Bukan berarti kalau dikeraskan berarti kita ridho gitu ya. Ya kan kita kalau ngeraskan itu kan dapat pahala kesunahan gitu. Biar maksimal kan. Ya tergantung antum. Kalau antum enggak niat ya enggak masalah, kan enggak tahu. Yang tahu niat kan hanya Allah sama antum kan. Yang ngikuti ya tetap sesuai dengan niatnya. Kalau dia ngikuti antum sebagai makmum ya dapat pahala jamaah. Dapat pahala enggak dapat pahala jamaah itu kan tergantung niat masing-masing. Seperti rumus di atas tadi ya, makmum wajib niat mengikuti imam enggak wajib berniat. Nah, tapi kan iman saat sholatnya sama, apanya yang enggak dibedain kan. Kalau saya bacaan saya enggak bagus, ya udah enggak usah baca keras kan enggak masalah. Kan rezeki ada orang lebih alim jadi makmum kita kan gitu. Nah, lanjut ya. Ya. Wa yajuzu boleh ayyatama bermakmum al-hurru orang merdeka bil abdi, imamnya budak, maksudnya orang merdeka jadi makmum kepada orang budak boleh. Imamnya budak, makmumnya orang merdeka itu boleh. Wal balighu makmumnya balik bil murahiki, makmum kepada anak yang murahik. Murahik itu belum balik tapi sudah paham. Tamyiz ya. Bahasanya ya bahasa tamyiz. Jadi orang balik, kita udah balik, ikut anak-anak yang baru kelas berapa? Kelas 3, kelas 4 SD. Kelas 5. Kelas berapa? Kelas 5, Ustaz. Murahik ya.
Ya, ada yang mendefinisikan murahek gitu ya, itu sudah bisa membedakan baik dan benar. Itu ya, sudah bisa apa ya? Ya tapi kalau kita hati-hati ya murahek itu mendekati balik kan ya. Berarti masa-masa ya kelas 5 itu mungkin ya. Kelas 5, Tapi kelas kan 6. nggak bisa jadi ukuran kelas hat sekarang hat. Sekarang kadang-kadang belum kelas 5 pun sudah balik. Ama sobiyu adapun sobi, anak kecil ghairul mumayyizi yang belum tamyiz, yang belum bisa membedakan baik dan benar, baik dan jelek, fala yasihu maka tidak sah al-iqtida bihi, ngikuti dia. Anak kelas 1, 2 gitu ya, kan belum genah gitu ya akalnya. Maksudnya itu belum taunya kan hanya main tok gitu ya. Nah, kita ngikuti dia enggak boleh. Tapi kalau udah murahek sudah hampir balik boleh. Wala tasihu tidak sah qudwatu rajulin bimra'atin. Qudwatu rajulin ikutnya orang laki-laki bimra'atin ke imam wanita. Tidak sah. Meskipun sealim apapun wanitanya itu dan sebodoh apapun orang laki, tidak sah kalau orang lakinya itu menjadi makmum. Tidak boleh. Tidak sah. Kok begitu ya aturannya begitu ya? Wala bihumsa muskilin. Juga tidak sah orang laki-laki makmum kepada orang banci yang tidak jelas laki perempuannya. Orang banci loh ya, bukan apa satunya dia. Yang LGBT itu apa? Banci. Ini Ustaz ya. Waria. Yang seperti tentara itu Ustaz ya, kasusnya itu ya. Yang dibolehkan maksudnya. Banci yang gitu ya, yang 2 kelamin gitu. Kalau banci itu gini, fakta yang saya dapati itu ya. Kalau banci yang biologis, itu kan kadang-kadang lakinya muncul, kadang-kadang perempuannya muncul ya. Nah, itu mana yang lebih dominan? Kalau dominan yang alat laki-lakinya, maka dia dihukumi sebagai laki-laki. Bukan banci sifat loh ya. Kalau banci sifat itu kan nanti masuk LGBT. Ini biologisnya. Ya, berarti seperti kasus tentara kemarin itu Ustaz ya. Siapa yang tentara? Anak kurang ngikuti ya. Ya, itu 2 kelamin ya. 2 kelamin kan? Iya, 2 kelamin. Nah, itu mana yang dominan, yang sering muncul gitu ya. Yang sering muncul maka itu yang dianggap dominan gitu. Nah, berarti boleh ya laki-laki bermakmum ke situ, Ustaz? Gimana, Hat? Laki-laki bermakmum ke orang tadi itu enggak boleh. Enggak boleh ini kalau muskil ya. Muskil itu kan kadang laki, kadang perempuan ya kan? Belum jelas Ustaz. Iya kan? Ya. Kecuali kalau dia sudah menyatakan saya lebih cenderung ke laki-lakinya ini. Nah, udah jelas itu. Yang dikatakan muskil itu kadang muncul laki, kadang muncul perempuan. Dan itu memang begitu faktanya katanya. Nah, ini enggak boleh kita bermakmum kepada orang laki ya. Orang laki bermakmum pada orang banji yang masih muskil. Wala hungsa muskilin. Wala hungsa tidak sah juga hungsa. Hungsa itu banji, muskilin, bimro'atin. Makmum pada perempuan. Karena lebih tinggi banci yang muskil daripada perempuan. Maksudnya ya dalam serata sholat ya, bukan saya merendahkan wanita gitu, enggak. Banci meskipun dia muskil, kadang laki kadang perempuan, itu enggak sah ngikuti sholatnya wanita menjadi imam, enggak boleh. Wala bimuskilin. Juga enggak boleh banci yang masih muskil makmum kepada banci yang muskil. Sama-sama banci yang masih muskil, masih belum jelas, itu enggak boleh, enggak sah. Berarti banci muskil itu paling enggak itu harus mengikuti imam ya anak yang sudah murahek atau orang laki kan begitu. Jelas saja? Jelas, Sus. Wala qari'in, tidak sah juga orang yang pandai membaca, wawaman yaitu orang yuhsinu baik al-fatihata, bacaan fatihahnya. Aila yasihu maksudnya tidak sah al-iktida'uhu, ngikutinya orang yang pandai membaca fatihah biumiyin dengan orang yang tidak bisa baca. Wawa apa sih umi? Mayohilu orang yang merusak atau yang sepi biharfin satu huruf
au tasdidatin atau satu tasdid minal Fatihah dari Fatihah. Nah, ini harus hati-hati ya. Tidak sah orang yang bagus bacaan Fatihahnya ngikuti orang yang tidak bagus bacaan Fatihahnya. Standarnya Fatihah loh ya, karena rukun. Yang sunat itu tidak rukun. Maka umpama ana ya hanya pandai baca Fatihah. Kemudian ada orang yang lebih bagus bacaannya, surat-surat lain selain Fatihah, maka orang lain tuh harus ikuti ana. Kenapa? Karena yang diutamakan tuh yang rukun berupa Fatihah. Tuh. Nah, umi yang dikatakan umi itu apa? Orang yang merusak satu huruf dari Fatihah saja atau satu tasdid. Contohnya apa tasdid? Iyaka itu kan ada tasdidnya. Antum kalau baca iyaka, oh enggak sah udah. Itu membuang tasdid itu. Harus jelas ya. Iyaka, enggak boleh iyaka na'budu wa iyaka nasta'in itu kan ada tasdidnya. Padahal itu ada. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in harus gitu. Harus jelas tasdidnya ya. Makanya Fatihah ini harus hati-hati benar. Maka menjadi standar. Suma kemudian asyara memberi isyarat al-musannif li syurutil qudwati syarat-syarat mengikuti biqauli dengan ucapan beliau wa ayu maudhi'in tempat mana saja salat fil masjid di masjid di salatil imam mengikuti salatnya imam fihi di dalamnya ay fil masjid di masjid bahwa dia ay al makmum alimun ngerti bi salati dengan salatnya imam ay al imam maksudnya imam bi musyahadatil makmum dengan menyaksikannya makmum lahu pada imam au bi musyahadati ba'di shaf atau dengan menyaksikan sebagian shaf ajza'ahu cukup. Ini udah ganti pembahasan. Jadi kalau makmum dan imam itu sholat dalam satu tempat, itu standarnya makmum mengerti gerak-geriknya imam, atau paling enggak makmum mengerti shaf di depannya. Itu sah. Ay kafahu maksudnya cukup dalika yang demikian visi hatil iktidak sahnya bermakmum bihi dengan imam. Walam malamnya taqaddama selagi tidak mendahului alaihi atasnya. Ada yang mengatakan mendahului maksudnya gerakannya mendahului imam, ada yang mengatakan memaknai ya taqaddam ini lebih di depannya. Jadi tidak boleh imam itu di belakangnya makmum, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, mau diartikan yang mana? Apakah mendahului imam atau lebih di depannya? Ya, kalau saya sama-sama tidak boleh itu mendahului imam dari sisi tempat maupun dari segi gerakan tidak boleh. Kalau suara imam, Ustaz. Kalau suara imam itu apa ada syarat harus terdengar? Kalau ketika kita menjadi makmum ya. Yang sepemahaman anak tidak harus, pokoknya gerak-geriknya itu bisa kita lihat. Dan kalau kita tidak bisa pun lihat gerak-geriknya imam, gerakan shaf di depan kita, ya, itu boleh. Makanya kalau di masjid yang besar-besar itu ada namanya apa ya? Yang nyampaikan lagi itu, imamnya Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, apa namanya lupa saya. Mubalik atau apa? Mubalik. Ada istilahnya itu. Ada ya, saya pernah sholat di mana itu ya? Itu kan panjang di masjid. Istiqlal. Ya, masjid Jami' mana itu ya? Itu di tengah itu ada yang menirukan suara imam. Boleh. Kalau semua kita tidak dengar suara imam tetap sah asalkan kita nyambung dengan shaf di depannya. Tahu gerakannya. Oh, ini gerakannya imam lewat shaf di depan kita. Fa in taqaddama alaihi bi aqabihi jika dia lebih maju atau lebih dahulu lebih maju ini ya alaihi atas imam bi'aqobi dengan tumitnya fi jihatihi di arahnya arah kiblatnya itu lam tang akid maka tidak sah sholatnya wala tadurru tidak membahayakan musawatuhu sama bersamanya maksudnya itu sama
rata gitu ya. Boleh antum artikan rata, li imamihi rata dengan imam atau barengan. Imam membaca Allahu Akbar, antum juga Allahu Akbar, boleh, tidak membahayakan. Wayundabu tapi disunahkan tahallufuhu di belakangnya imam. An imami dari imamnya, qalilan sedikit saja. Wala yasiru tidak menjadi bihadza tahalluf dengan mundurnya makmum ini munfaridan sebagai sholat sendiri. Jadi jangan dianggap sholat sendiri. Kenapa? Karena jauh jaraknya. Makanya nanti dalam susunan shop kalau dia hanya sendirian atau berdua itu kan ada cara ngatur shopnya kayak apa kan begitu ya. Dan sampai di masjid itu hanya ada 2 orang ya, imamnya itu di mimbar, makmumnya ada di belakang, bahkan di halaman luar masjid ya, enggak gitu. Enggak bisa ya. Mengfaridan anisaf dari saf hatta la yajuzu hingga tidak boleh fasilatuhu al-jamaah, fadilatul jamaah hingga tidak mendapatkan fadilah jamaah. Kita percepat ya, kurang 10 menit. Wa in shalat jika salat al-imam fil masjid di masjid wal makmum dan makmum qarijal masjid di luar masjid. Nah, ini gimana kasusnya? Imamnya dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Hala kaunihi kondisi keadaannya qoriban dekat minhu dari imam. Ai al-imam nya imam bi alam tazid tidak lebih masafata jaraknya ma bainahuma antara imam dan makmum ala sulusi mi'ati dira'in 300 dira' takriban. Kira-kira 300 dira' berarti 1 dira' itu setengah meter ya. Berarti 300 bagi 2 150 meter. Nah, kalau jaraknya itu tidak lebih dari 150 meter. Wa huwa ay al makmum alimun, tapi dengan catatan makmumnya itu alimun, paham sholatnya imam. Wala hailun, juga tidak ada pembatas ya. Hunaka di sana ay bainal imam wal makmum, antara imam makmum. Jaza boleh al-iqtida'u ngikuti ibihi imam. Jadi kalau ada makmum di luar masjid sementara imamnya di dalam masjid, itu boleh dengan catatan jaraknya tidak lebih dari 150 meter, kemudian makmum paham gerak-geriknya imam. Dan tidak ada batas. Maksudnya itu tidak ada tembok yang membatasi atau tidak ada apalah yang bisa menghalangi komunikasi melihatnya makmum pada imam. Itu boleh. 150 kan jauh ya. Iya, jauh sekali. Jauh ya. Itu kalau at-taqwa itu 150 itu sampai mana ya? Sampai internasional optik itu ya kan? Lebih ada nyampe lah. Itu kan nyampe ya. Satu paling tengah-tengah itu kan. Ya, paling tengahan alun-alun ya. Mana? Utama raya ya. Alun-alun. Alun-alun ya. Itu apa namanya? Pohon beringin. Penjara itu ya. Kantor pos ya, pohon beringin. 250 nah, kan itu 250 meter ya. Ini 150, enggak lebih 100 meter. Tapi catatannya kan harus tahu gerakan imam atau orang yang di depannya, shopnya itu ya. Atau tidak ada pembatas. Waktu tabaru al-masafatu dan dianggap jarak al-madhkurah yang disebutkan tadi min akhir masjid. Nah, jaraknya 150 itu diukur dari mana? Bukan dari mimbar masjid, tapi dari batas akhir masjid, halaman masjid. Ya. Wa in kana al-imam, meskipun imam wal makmum dan makmum fi ghairi masjid, bukan di masjid, imam fidhoan, ada kalanya di tanah lapang, au bina imam fidhoin ya, au binain atau di bangunan. Bangunan bukan masjid ya, tapi luas kayak apa ya? Aula gitu ya. Aulanya man itu jauh gitu, luas gitu ya. Fasyartu, maka syaratnya alla yazida, tidak lebih ma bainahuma antara keduanya ala sulusu mi'atin dira'in 300 dira. Wa alla yakuna, dan tidak ada bainahuma antara keduanya makmum dan imam hailun penghalang. Ini ya. Maka harus jelas kalau kita mau mengikuti imam maupun menjadi imam,
Kemudian syaratnya ini takmir harus paham sebenarnya itu. Kenapa? Karena nanti menyangkut dengan sah tidaknya jamaah sholatnya. Berarti Mungkin itu ya. kedengaran suaranya saja tidak cukup ya, Teh. Misalkan imamnya itu pakai pengeras, pakai mikrofon gitu sehingga suaranya terdengar ke luar masjid. Tapi Ini ketika kan ada penghalang tidak boleh ya. ada penghalang ya. Kalau tidak ada penghalang kan tidak masalah. Tidak masalah Dan ya. ini kan, ini saya membayangkan tuh begini, Ustaz. Maksudnya ini jamaahnya banyak gitu loh, Ustaz. Kan tidak masuk akal sih. Imamnya itu, imam sama makmum jaraknya 150 meter tuh loh, sholat sendirian. Yang anak pahami itu mungkin begitu. Oh. Jadi umpama imamnya itu di Masjid At-Taqwa, makmumnya ada di penjara gitu ya. Itu sendirian, itu kan kayaknya tidak masuk akal. Cari kerjaan, lihat. Cari kerjaan. Nah, yang Anda pahami itu, jarak sejauh itu tuh silakan tidak apa-apa, yang penting tidak ada batas. Contoh batas apa? Nah, umpama jarak 150 itu ada pas di kantor polisi, kantor pos sebelahnya penjara itu ya. Nah, jalan rayanya itu ditutup saat pakai apa ya? Pakai orang kalau mengadakan Cross road race. itu kan ya. Nah, itu ada penghalang sudah. Maka dulu kiai saya itu menerangkan, meskipun dalam satu masjid, tapi kalau keumpama makmumnya itu ada di luar masjid ya, di apa ya? Teras. Di teras masjid. Nah, kemudian dikunci semua, jendelanya dikunci, pintunya dikunci, sehingga tidak, kalau umpama ada makmum yang satunya itu batal, kemudian dia kan harus geser kan, itu tidak bisa, maka tidak sah. Itu penjelasan kiai saya dulu gitu ya. Jadi meskipun dalam satu masjid, tapi ada hail, ada penghalang, yang penghalang itu tidak bisa menjadikan komunikasi makmum dengan imam itu lancar, terhalang, maka tidak sah udah jamaahnya. Makanya kalau umpama sholat di luar masjid ya, di teras masjid sebelah kanan, sebelah kiri, itu jendelanya dibuka. Nanti kan tujuannya apa? Kalau umpama ada apa-apa kan bisa melangkah masuk merapat, nah itu namanya tidak ada penghalang. Di masjid saya kaca tok, Ustaz, tapi nggak bisa dibuka. Pintunya di tengah. Bagian Pintunya depan kanan ya, kiri kaca, tapi kaca lebar. Permanen tuh. Nggak bisa dilewati orang. Pintunya di tengah lebar. Tapi tembus pandang kacanya. Enggak, kacanya tembus pandang. Ya, kan ada gerakan sebelah yang di dalam kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Ya, saya husnuzon saja, berarti ikut pendapat yang meskipun tidak bisa secara fisik pindah, tapi masih ada komunikasi saat. Apa komunikasinya itu bisa melihat gerakan orang di dalam itu. Bisa ditangkap ya, Oke. Ya, kalau antum meragu ya sampaikan ke takmir. Kok begini ini, sampai kitabnya mana kan gitu. Kan, tapi ya tidak usah cari masalah, udah kita husnuzon kan gitu. Makanya kita sendiri kalau sholat tidak usah sampai di teras, ya udah di dalam aja dah kan gitu. Udah, ada penuh, Zat. Okay. Ya penuh, iya karena penuh kayak tarawih gini kan penuh, Zat. Kalau penuh berarti kan nyambung, Zat. Kan pintunya mesti dibuka itu. Iya. Iya tapi kan? pintunya Iya kan? dibuka, soft barunya langsung ke depan itu. Ke depan iya. Sampingnya. Ya. Iya. Berarti kan sih ada peluang untuk bisa masuk karena pintunya itu masih ada pintu lah kan gitu, terbuka. Iya, husnuzonnya di situ aja. Oke, cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pamit ya, Chat. Ya, Tat.